Halo teman-teman, dengan Febrian. Selamat datang di Febrian Channel. Di sini saya akan membuat ulasan atau review dengan iPhone yang saya beli di toko PS Store. Toko offline-nya itu berlokasi di Bekasi. Di sini saya akan menceritakan dalam jangka waktu sebulan lebih tersebut apa saja sih yang kita rasakan ketika membeli iPhone second, tentunya yang kita beli dari toko-toko PS Store dan sejenisnya. Yuk, berikut kita simak unitnya. Ini unitnya saya lakukan pembelian pada bulan Maret, pertengahan Maret ya, 14 Maret kurang lebih. Ini saya beli untuk istri. Waktu itu saya beli berdua dengan istri, memilihnya cukup lama ya. Perlu hati-hati di sana karena kan kita membeli iPhone second yang tentunya harus lebih teliti dalam memilihnya. Apabila teman-teman ingin membeli di toko tersebut, mungkin yang belum paham untuk mengecek iPhone second gimana sih gitu, boleh ajak temannya yang mungkin lebih mengerti tentang iPhone tersebut, cara mengecek iPhone second itu bagaimana. Terlebih kan di toko tersebut harganya sudah miring banget dibanding Renan Store atau B Store, Bejo Store, Bebeng yang ada di Condet dan store-store iPhone second lainnya. Jadi kita lebih ekstra teliti lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, entah unitnya mengalami penggantian part atau lain-lain. Dan ini unit yang saya dapatkan ketika membeli. Dari kondisi layar saat ini sudah ditutupi oleh tempered glass tentunya. Ketika setelah membeli langsung ke counter memasangkan tempered glass, walaupun katanya mendapat bonus casing dan tempered glass dan lain-lain. Ketika saya beli kosong, jadi saya tidak dapat bonusnya, cuma hanya power bank yang power bank palsu lah ya bonus. Soalnya kondisi layar dulu sempat ngecat di daerah sini halus, namun saat ini kan tertutupi oleh tempered glass tentunya. Untuk bodi belakangnya juga ada halus-halus, coba bisa kita lihat ada denden kecil gitu yang memang merupakan dari sananya ya. Jadi harap maklum karena nggak sempurna benar-benar 100% mulus tentunya, karena kan iPhone second. Ketika beli garansi 3 bulan, jangan sampai lepas segel ini kata sellernya atau penjaga tokonya, dan garansi servis 1 tahun. Perlu dicek lagi lebih teliti, terutama di bagian layar. Ini yang saya dapatkan untuk True Tone-nya pun on. Dipastikan lagi on ya True Tone-nya. Nah, layar pun kondisi sih asli ya, sepertinya nggak ada kendala soalnya. Terutama di layarnya kita cek kan bisa, apabila palsu dia akan lepas, nggak di ujung atau apa mudah lepas. Bisa kita cek dari sininya. Nah, untuk baterai sendiri saya dapatkan masih cukup bagus kondisinya, yaitu di level 98%. Jangan terbawa sama ini juga sih, kadang kan kita juga suka ngecek baterai health berapa, 100% nggak gitu. Ini kan kondisi HP second,
Jadi jangan terpaku ini juga, kalau memang 100% perlu kita curigain juga gitu kan. Kok bisa 100% dengan kondisi HP second? Jadi bahan pertanyaan otomatis kan, tanda tanya jadinya otomatis kita juga. Patokan saya sih ketika beli ya teliti sih sebenarnya. Makan waktu memang ketika memilih, harus sabar, jangan lihat yang mulus juga, nggak jaminan mulus itu kadang bagus gitu. Kondisi kan kita beli HP second, bukan HP baru ya, baru di iBox dan Erafone itu iya pasti mulus, kalau lecet balikin aja lagi nggak apa-apa. Sekarang saya gunakan iOS beta, jadi 13.5. Karena apa saya gunain ini? Kemarin ketika 13.41 suka panas sendiri ya, baterai drain istilahnya kalau itu dibilang di para iOS user luar, baterai drain issue. Untuk di sini sales areanya saya dapat LLA, storage-nya 64GB, space gray ya tentunya. Sudah saya cek juga di cekkan serial number benar apa adanya, dan aktivasinya juga sudah dilakukan. Untuk IMEI saya melakukan pembeliannya sebelum peraturan dari Kemenperin, yaitu 18 April. Kondisi saat ini menggunakan 2 kartu smartphone yang untuk eSIM-nya tentunya, dan XL atau Axis untuk SIM card fisik. Karena kan waktu itu takut eSIM-nya belum diaktifasi atau apa, ketika kita mau menggunakan setelah 18 April takutnya terblokir, jadi saya aktifin dulu tentunya. Dan cukup lumayan, 200 ribuan itu untuk 1 tahun masa aktif paketnya, senilai 40 GB lebih, kurang lebih ya, cukup hemat. Untuk kameranya sih di sini masih ori ya, bisa dicek, ini cukup bagus, terutama voice-nya masih fungsional. Kita coba videonya, ini resolusinya pun berapa ya, setting untuk suara semua masih original sepertinya. Coba kita lihat, suara kita kencengin ya. Speakernya cukup keras ya. Di sini sama di tengah. Ya lumayan untuk pembelian di sini di Play Store ya. Tapi tidak semuanya yang kita beli di situ saya bilang baik, tidak. Dan juga saya juga tidak merekomendasikan teman-teman untuk beli di Play Store, tidak. Dan saya juga tidak di endorse sedikit pun sama pihak seller, karena saya juga di sini review jujur-jujurnya aja ya. Untuk kondisinya ya seperti ini. Untuk yang saya gunakan pun daily driver saya iPhone 8, tentunya saya juga beli di Play Store. Mungkin nanti di review selanjutnya akan saya coba upload videonya tentang iPhone 8 yang saya gunakan sehari-hari. Nah, ini untuk unitnya tadi kita bahas. Coba sekarang kita cek apa saja yang kita dapat. Tentu dusnya tidak ada serial apapun, jadi jangan bilang dusnya ori, enggak akan. Di sini bilang full unit ya, seperti baru memang, like iBox, cuma bukan kardus ori, tentunya tidak orisinalnya.
Ini biasa sih seperti itu sih ya, petunjuk-petunjuknya apa adanya ya. Dan ini saya pembelian waktu itu 14 Maret sejumlah 7,4, seharga 7,4 untuk yang space gray. Dan kita perlu catat juga bahwa di sana harga yang 7,4 ini berlaku untuk unit yang space gray ini. Bila teman-teman mau beli silver ataupun gold, ciri khas 10S kan dengan 10 itu dibandingnya ada goldnya, jadi oh ini 10S gold gitu kan. Hanya 10S yang memiliki warna gold. Kalau 10 tidak, cukup silver saja sama space gray. Jadi suatu hal yang membedakan ya, karena dari bentuk fisik pun sama persis. Kalau dilihat orang umumnya, oh ini 10 atau 10S. Kalau bila untuk warna gold kan cukup menarik ya. Nah, ada perbedaan harga di warna tersebut. Ketika kita sampai di toko, memang cukup kaget ya, karena kan yang di IG kan di postingnya di story-nya juga hanya 7 jutaan gitu. Memang benar 7 jutaan untuk warna yang ini. Dia nggak sebutkan warnanya, itu teknik marketingnya ya, untuk penjualan. Nah, bila untuk warna silver dan gold ada ekstra biayanya lagi, mungkin sekitar 300 sampai 500 ribu kak, 500 ribuan. Jadi teman-teman perlu jadi catatan tentunya bahwa harga yang itu untuk yang terendah yaitu untuk item biasanya rata. Untuk charger ya jangan diharap ini OM atau KW ya. Biasanya sih dibilang OM kata yang jual. Ini OM bang. Oh, kita kalau udah paham sih sebenarnya ini KW. Untuk aksesorisnya ya ini headset KW jelas kan, bisa dicek nanti kalau teman-teman udah beli, dicolok nggak langsung bunyi, mesti konekin bluetooth, kabelnya sama KW. Kalau dicoba cas nanti biasanya ada nyetrum-nyetrumnya ataupun layar loncat-loncat. Jadi kalau memang Anda yang mau beli gitu kan, sebelumnya punya HP apa misalkan Xiaomi dan sejenisnya, bisa sih kalau memang itu chargernya ori bawaan boxnya dari pembelian pertama, teman beli baru gitu, bisa digunakan, nggak apa-apa sementara sambil menunggu ngumpulin uang lagi untuk beli aksesoris yang original ataupun yang MFI, made for iPhone, seperti AUK, Anker dan lain-lainnya gitu. Untuk unitnya ya seperti ini yang kita dapat untuk aksesoris dan lain-lainnya. Tentunya kita dapat yang penting unitnya yang original, itu aja sih. Selebihnya ya kita aksesorisnya kita jangan harapin lebih dari situ gitu. Mungkin sekian ya untuk review kecil yang untuk 10S ini. Next saya coba akan review kembali daily driver yang saya gunakan, yaitu iPhone 8 256GB. Saya beli juga sama di toko Play Store dan sudah memakai sebulan kurang lebih. Oke, sekian video dari saya. Bila ada yang sempat, boleh di subscribe, boleh di like, komen, share. Terima kasih. Selamat malam.